Pria ini terlalu subjektif. Dia membiarkan tali melilit kakinya. Dia berniat melepaskannya, tiba-tiba tali masih melilit kakinya. Kaki pria kulit hitam itu langsung berubah 90 derajat. Sekaligus, ia terus-menerus diseret ke danau yang dingin. Truk itu benar-benar jatuh ke danau. Tidak peduli berapa banyak truk di depan menyeret, itu tidak akan berhasil. Rekan kerja tahu ia tidak bisa melarikan diri, dan menyuruh Ross untuk segera memotong tali. Jika tidak, semua akan tenggelam di danau. Ross tidak tahu, ia telah menyelamatkan pria yang berkulit hitam. Ragu-ragu sedikit, lalu ia masih memutuskan memotong tali. Dia segera diselimuti es. Karena ada lubang di es, ditambah tekanan mobil, es mulai retak. Anton berkata dengan semuanya. Retakan ini akan memanjang setidaknya beberapa kilometer. Tidak pada waktunya untuk melepas tali baja yang menghubungkan dua mobil. Mereka buru-buru naik ke truk. Dia langsung menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Es di belakang mulai retak dengan cepat. Keduanya tak pilihan yang lain, hanya bisa terus ngebut. Gelombang tekanan dengan cepat muncul di depannya. Mereka membuka pintu truk. Mereka segera melompat dari truk. Karena ia tidak bisa mengontrol setir dengan baik. Kedua truk masih terikat bersama. Akhirnya sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dua truk jatuh ke tanah. Sopir segera membuka pintu truk dan turun. Melihat es yang retak semakin dekat, Ross menutup mata, menunggu saat terakhir untuk meninggalkan dunia ini. Berkat Tuhan, perban tombol secara bertahap berhenti di depan mereka. Ternyata setelah truk itu jatuh ke tanah, berat truk didistribusikan secara merata di area yang lebih luas, jadi dapat menyelamatkan mereka. Badai salju hitam akan datang. Ini berarti es yang retak akan membekukan dengan cepat. Anton memutuskan untuk menggunakan alat yang dapat dilepas untuk membangun kembali truk, terus bergerak maju. Sisanya akan menarik truk bersama-sama. Mengangkat truk. Kesulitan berturut-turut memakan banyak waktu. Anton dan Dasan sedang memeriksa kerusakan truk. Akibatnya, bagasi truk dikunci oleh Paul. Kemudian dia membuat Ross pingsan. Ambil bahan peledak yang ditempatkan di bawah truk Anton. Anton dan Dasan berada di dalam mobil mencoba menghancurkan AC dengan selang. Anton memanjat keluar. Kebetulan melihat kabel peledak yang akan terbakar. Dia melemparkan dinamit jauh-jauh. Paul melihat ledakan di sisi truk. Dia meninggalkan dengan puas. Anton beruntung bisa lolos dari ledakan. Tapi tiba-tiba es terus yang retak. Wadah Optimus Prime cepat terendam air. Sekarang hanya ada harapan untuk menerima penyelamatan penambang. Dan Optimus Prime hitam dari Ross. Mereka dengan cepat mengejar Optimus Prime hitam. Paul memimpin, ia menjauh dari danau. Ditemani kawan untuk membantu. Juga laporkan ke pemilik tambang. Ternyata bisa memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Dan menghindari pemogokan menyebabkan kerusakan. Pemilik tambang menyuap penambang untuk mematikan sensor metana tetapi tidak berhasil. Jadi pemilik tambang biji diam-diam membiarkan Paul pergi dengan tim bantuan. Dia berharap para penambang akan terjebak di sana dan mati. Dengan begitu tidak ada yang tahu tentang pekerjaan ilegalnya. Paul berkata dengan pemilik tambang. Hanya ada satu yang tersisa dari 3 truk sekarang. Pemilik tambang memerintahkannya untuk mengendarai truk lain ke puncak gunung bersalju. Menyebabkan kecelakaan jatuh dari gunung. Sampai dia naik ke truk. Sementara dia tidak memperhatikan, Ross menggunakan alat pemadam api untuk menandangnya dari truk. Lalu buru-buru kabur. Paul jatuh dari mobil tapi mobilnya masih sangat bandel. Dia berpegangan pada undercarriage dan menarik pipa knalpot keluar. Kemudian kendaraan motor yang dibawa Junior mulai mengejar mobil Ross. Kehabisan oli, mobil juga berhenti. Pada saat ini, Paul mengejar ke sana. Ross mengambil pistol dan mulai menyerangnya. Paul bahkan tidak berani mendekat. Pada saat ini, truk Anton juga menyusul. Paul berniat melarikan diri tetapi Anton tidak membiarkannya meninggalkan. Dia langsung mempercepat dan menabrakkan mobil Paul dari tebing. Melihat mobil jatuh dari tebing, semua orang sangat marah. Akhirnya menyingkirkan pria yang jahat itu. Semua orang mulai memperbaiki truk yang dirusak oleh Paul. Mobil Paul jatuh dari tebing tapi dia tidak mati. Dia membawa bahan peledak,
mengendarai motor kaki tangannya ke puncak gunung. Dia berencana menggunakan bahan peledak untuk membuat longsoran salju. Sebuah ledakan bergema, diikuti oleh salju yang turun seperti banjir. Mereka segera meninggalkan, tetapi truk Ross tidak bisa mengikuti. Truk hampir jatuh dari tebing. Anton kemudian mengendarai truk merah untuk menyeret truk yang lain. Kemudian tinggalkan wadah ke truk merah. Ketiganya terus mengemudikan truk berwarna merah ke maju. Paul datang ke sana dan menemukan truk itu telah meninggalkan. Dia kemudian mengendarai truk hitam untuk mengejar. Pada saat mengusir, Paul terus-menerus menabrak truk. Saya tidak tahu berapa gaji yang bos membayarnya, tetapi dia sangat berdedikasi. Anton berpikir akan berbahaya untuk terus seperti ini. Pasti harus berurusan dengan pria yang jahat itu sebelum bisa mendapatkan kotak P3K. Dia kemudian memberikan truk itu kepada Dasan. Dia naik ke truk Paul. Keduanya mulai berkelahi. Karena ruang di dalam truk tidak cukup, keduanya menggulingkan ke tanah. Di luar adalah tempat yang bagus untuk membandingkan siapa yang lebih kuat. Mereka merasa lelah dari pertarungan yang berlarut-larut. Saat keduanya tidak tahan lagi, gelombang tekanan tiba-tiba muncul di depan es. Anton mengandalkan pengalaman. Sengaja menginjak pedal gas. Cepat melompat keluar dari truk. Paul ingin mengendalikan kemudi. Tapi tak disangka, permukaan es pecah. Dengan pengaruh tekanan teroris, bagian atas truk tersedot ke dasar danau. Pria yang jahat ini akhirnya mati. Batas waktu 30 jam telah tiba. Para penambang yang terperangkap di bawah tanah perlahan-lahan sekarat. Pemerintah tidak ada alat untuk memecah es. Memutuskan untuk menghentikan layanan ambulans. Bos tambang biji diam-diam bahagia di hatinya. Truk Anton tiba-tiba bergegas ke dalam tambang. Semua orang bertindak yang cepat. Mereka mulai menyelamatkan para penambang. Tambang biji nyaman untuk dinavigasi. Para penambang yang terjebak di terowongan selama 30 jam akhirnya melihat matahari. Kejahatan pemilik tambang juga terungkap. Dia pasti akan masuk penjara. Ini adalah film petualangan di landasan. Ceritakan kisah dramatis menyelamatkan nyawa. Meskipun topik ini bukan hal baru, tapi variasi yang ketat menciptakan kegembiraan. Kalian bisa menonton pada waktu yang luang.